Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Permadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai salah satu topik di teknik kimia, di bidang teknik kimia. Jadi mungkin saya intro dulu awal mula kenapa saya menyetuskan ide ini. Jadi beberapa waktu lalu ada teman saya mengajak diskusi terkait masalah seputar teknik kimia di bidang pekerjaan dia gitu. Oke, jadi topiknya yaitu kita buka aja. Jadi topiknya kita diminta untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sejumlah fluida, dalam hal ini air, dan juga dengan diberikannya sejumlah panas atau Q atau energi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk air itu suhunya naik dari suhu A ke suhu B. Dalam hal ini contoh misal dari suhu 30 ke suhu 80. Berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh untuk memanaskan air tersebut gitu. Oke, ini adalah diagram contoh sederhananya mungkin kalau di bidang industri ya. Jadi ada vessel, di sini dalamnya mungkin ada HE atau ada heater atau ada coil atau jacket. Ini simulasi, jadi ada air masuk. Nah, di sini ada Q yang ditambahkan sejumlah Q. Terus kita diminta menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk air di dalam ini menaik dari suhu 30 ke suhu 80 derajat. Dengan masa air itu nanti kita menyesuaikan aja. Oke, jadi kita langsung contohkan untuk perhitungannya. Oke, ini adalah perhitungan sederhana bagaimana caranya kita menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan sejumlah air, masa air dari suhu 30 ke 80 derajat Celcius dengan Q yang kita suplai adalah 50 kW. Oke, dalam hal ini kita contohkan masa air adalah 300 kg misal, dan untuk CP air adalah segini 4,18. Selanjutnya untuk T1, T awal itu ada 30, dan T2 atau T yang dituju adalah T80. Dan ini harus kita konversi karena dalam perhitungan biasanya kita menghitung dalam unit energi kita menggunakan satuan kilojoule, maka kilowatt ini kita konversi ke kilojoule. Kurang lebih 1 kilowatt itu sama dengan 1 kilojoule per second. Maka untuk menghitung waktu yang dibutuhkan, kita harus menghitung berapa sih energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dari suhu 30 ke 80. Rumusnya menggunakan rumus energi ya, yaitu mCp/dt. M ini adalah massa air, Cp adalah kapasitas panas dia, dan dt adalah delta suhu antara suhu T2 min T1. Oke, dengan persamaan ini kita dapatkan kurang lebih 62.700 kJ. Ini yang kita butuhkan untuk menaikkan air 300 kg dari suhu 30 ke 80. Oke, pertanyaannya sekarang berapa waktu yang dibutuhkan gitu. Tadi kita dari diagram ini kita tahu Q yang disuplai ke sistem adalah 50 kW atau kurang lebih 50 kJ per second. Maka kita tinggal bagi saja antara Q yang dibutuhkan dan juga Q yang disuplai. Maka T adalah waktu, Q adalah kilojoule, dan Q yang disuplai adalah kilojoule per second. Jadi kita tinggal bagi, yaitu 62.700 dibagi 50, maka didapatkan 1254 second. Maka kalau kita hitung menit akan didapatkan 20,9 menit. Jadi dari diagram ini, misal ada air di sini sejumlah 300 kg, terus ada Q yang disuplai ke sini sejumlah 50 kW tadi atau 50 kJ per second, maka waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dalam vessel ini dari suhu 30 ke suhu 80 itu selama 20 menit aja, 20,9 menit. Jadi hampir 21 menit. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat kurva kenaikan suhunya antara waktu terhadap suhu. Jadi
menit ke berapa suhunya naik berapa, menit ke berapa suhunya naik berapa. Oke. Di sini kita tinggal selesaikan aja ya, kita tinggal balik aja rumusnya, dimana kita ada T kita ketahui, misalnya kita ingin menit ke berapa, misalnya menit ke 0. Menit ke 0 kita sebelum ada pemanasan ya, anggap sebelum ada pemanasan, Q-nya belum masuk, maka T2 adalah T yang dipanaskan, maka masih sama suhunya gitu. Pada saat T masuk ke T1, menit ke 1 atau ke detik 60, maka T2 nya adalah 32,9, naik ya, jadi naik. Nah, rumusnya ini kita teman-teman tinggal balik aja. Ini rumusnya saya tidak akan menjabarkan ya, karena ini sangat mudah sekali. Kita ada rumus Q-nya sudah tetap, T-nya sudah tetap, dan semua konstanta gitu. Jadi rumusnya tinggal dibalik. Maka kalau rumusnya dibalik untuk, saya kasih tahu aja, jika rumusnya itu dibalik untuk T2 itu didapatkan ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah T dikali T ini ya, T detiknya, detik keberapanya, dikali dengan Q supply. Q yang disuplai itu berapa gitu per satu waktunya, kan 50 kJ per jam konstan, dan juga dibagi MCP. MCP itu siapa? Massa si air dan juga CP si air. Habis itu ditambah dengan T1. Nah, ini rumusnya. Ini tinggal teman-teman selesaikan aja dari rumus MCP/dt tadi, dan juga ada rumus Q supply tadi. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa tarik kurva ya. Kita tinggal sesuaikan, kita tinggal drag aja dari yang T2 ini. Oke, saya contohkan lagi. Oke. Nah, dari ini kita lihat ya, misal pada menit ke 10 gitu, atau menit ke 600, maka didapatkan suhu itu sudah mencapai 53,92 derajat Celcius. Maka dari tabel ini kita buat kurva, inilah hasilnya gitu. Ini sumbu X nya adalah waktu, sumbu Y nya adalah suhu, kenaikan suhu. Oke, mungkin itu saja contoh sederhana bagaimana kita menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan suatu fluida dari suhu A ke suhu B. Contoh lain penerapan persamaan ini, selain kita biasa untuk mendesain pemanas atau vessel, ada pemanasnya, terus kita juga dalam penerapannya misal di HE gini bisa juga kita menghitung. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwasannya di sini sistemnya 100% ya. Jadi seolah-olah 100 misalnya 50 kW yang disuplai ke sistem, itu 50 kW nya tertransfer gitu. Maka pada realitanya kan kita ada hambatan ya di situ, bisa hilang ke lingkungan, bisa hilang karena kan tidak berkontak langsung, ada dinding. Nah, itu juga ada efisiensinya. Jadi ini kita anggap efisiensi transfer panasnya adalah 100%. Kalau kita ingin menghitung realitanya, kita harus mempertimbangkan banyak hal gitu. Ada lingkungan, suhu lingkungan, ada resistensinya, ada hambatannya, ada insulasinya gitu-gitu. Dan itu kita bisa selesaikan juga. Misalnya kita di dalam vessel ini mungkin dalam kayak jaket di luar, maka kalau ada steam yang diantara melingkar di vessel ini, kita harus hitung transfer panas dari steam tadi masuk ke dalam vessel. Itu kan ada di dinding vessel. Nah, kita harus transfer panas, berapa sih panas yang diterima oleh fluida setelah melewati dinding itu. Itu pasti akan lebih besar gitu energi yang dibutuhkan, bukan 50 kW atau 50 kW, tapi waktunya akan lebih lama gitu. Nah, ini dalam hal ini saya kasih contoh adalah yang 100% efisiensi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Di lain waktu kita akan belajar kembali tentang seputar studi kasus teknik kimia yang ada di industri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.